Ya, berjumpa lagi dalam pelajaran metafisika atau spiritual yang sudah kita inovasi. Kali ini saya membuat judul mindset atau pola berpikir perenungan diri. Jadi bukan perenungan kepada ketuhanan yang biasa-biasa dihadapi orang syariat, tapi perenungan siapa aku ini. Nah, untuk itulah saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Namo Buddhaya, dan salam Pancasila. Nah, kita lanjutkan. Perenungan diri itu bukan melamun, ya, juga bukan berdoa. Jadi selama ini yang kita ketahui dianggap perenungan itu berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu hanya isinya puji-pujian pada Tuhan. Ya. Tuhan tidak perlu dipuji, Tuhan sudah maha kuasa kok. Ya, nah. Justru kita mohon pada kuasa Tuhan. Contohnya, bukan mohon kita diberikan kekayaan, tidak. Ya Tuhan, otak bukan otakku, tapi otak ini ciptaan Allah. Kepandaian otakku bukan milikku, tapi kepandaian otakku kepandaian Allah, dan sebagainya. Termasuk mata bukan mataku, mata Allah. Telinga bukan telingaku, telinga Allah. Pendengaran bukan pendengaranku, pendengaran Allah. Nah, itulah kajian metafisika sekarang sudah tidak membahas-bahas yang syariat lagi, tapi sudah applied, terapan, ya, kepada aku sebagai makom hidup, aku sebagai zatnya Tuhan. Bukan aku menjadi Tuhan, tidak, tetapi aku hidup karena ada zatnya Tuhan. Ya, kalau zatnya Tuhan diambil, ya udah, innalillahi, meninggal. Jadi siapapun, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan juga ada zatnya Tuhan. Bahkan air pun tuh ada zatnya Tuhan, karena air bukan ciptaan manusia. Semua ciptaan Tuhan akan kembali kepada Tuhan semuanya. Nah, saat perenungan diri, kita harus mengubah mindset ini, pola berpikir kita. Ya Allah, atau ya Tuhan, atau ya Sang Yang Widi, kemampuan otakku ini pada apa? Bukan otak saja, pada bagian dalam otak yang membahas pengetahuan begitu banyak, bisa mempunyai persepsi banyak. Di mana dia? Di hipokampus, amigdala, dan kedua belah fornix anterior dan posterior. Memang tidak ada bahasa Indonesianya, semua bahasa kedokteran, bahasa Latin. Jadi kalau kita membahas tentang wujud, contohnya, kumpulan titik adalah garis, kumpulan garis adalah bidang, kumpulan bidang adalah ruangan, kumpulan ruangan tak terhingganya dari persepsi atau pendapat. Jadi manusia belum pernah mencapai Pluto, tapi bisa berpendapat berdasarkan formula rumus-rumus kecepatan cahaya di permitivitas ruang yang tidak ada udara. Di ruang bumi ada udara saja 3.400 km per detik. Nah, kalau di luar angkasa bisa 4 atau 5 kali lipatnya per detik. Nah, kalau 1000 tahun berapa detik itu? Tapi bisa diperhitungkan, walaupun manusia belum pernah sampai sana. Berarti kemampuan otak begitu hebat menjangkau jarak dan waktu yang tak terhingga. Itulah salah satu penampilan zat Tuhan yang ada di dalam diriku. Gitu. Jadi mau itu kitab suci apapun, Al-Quran, Injil, Weda, Tripitaka, Zabur, Taurat, itu hanya kamus, hanya perjanjian yang dibenarkan oleh kebenaran umum. Tapi kebenaran keakuan, zat aku tidak pernah dibahas. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya energi, karena energi sampai sekarang belum dapat didefinisikan.
tidak pernah diciptakan dan tidak pernah ditiadakan tuh energi. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah diciptakan dan tidak pernah ditiadakan, kekal abadi, tidak dapat dibagi oleh apapun. Nah, itu. Sama juga energi yang ada dalam tubuh kita. Memang energi itu dibentuk dari makanan dan tapi energi sendiri tidak pernah dapat dilihat. Yang dilihat hanya gejala yang ditampilkan oleh tingkah laku manusia atau human behavior. Tapi pola berpikir atau mindsetnya tidak pernah diketahui oleh orang pada saat dia sudah berbicara, pada saat dia sudah melakukan tingkah laku. Nah itulah, jadi bakti kepada Tuhan selama ini bertahun-tahun kita dari TK sampai masa tua hanya penyembahan kepada Tuhan yang efeknya tidak ada dalam terapan-terapannya. Nah di dalam metafisika justru kita terapkan. Jadi mulai bangun pagi sampai tidur malam itu udah berapa ribu bahkan juta doa. Contohnya mungkin menyapu rumah, tidak sekedar menyapu rumah tapi membersihkan kotoran-kotoran mata hatiku, kotoran-kotoran mata hati istri dan anak-anakku atau orang tuaku. Semua diintegrasikan, semua dipersonifikasikan kepada pola doa. Jadi setiap gerak kehidupan itu penuh dengan doa. Jadi nggak ada habis-habisnya. Berdoalah sebanyak mungkin, ya. Seolah-olah lusa kau dipanggil Tuhan, tapi belajarlah ilmu pengetahuan seluas apapun, seolah 1000 tahun lagi kamu akan hidup. Jadi nggak ada batasnya belajar ilmu pengetahuan tadi. Nah itulah yang harus ditekankan dalam pendidikan agama, diintegrasikan kepada metafisika. Kalau itu ditingkatkan, pasti kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya akan cepat meningkat. Dan itu tidak harus orang sarjana, tapi orang yang berpengalaman pun banyak empirisnya, maka dia banyak terjadi aplikasi. Semakin banyak pengalaman hidup, maka semakin tinggi aplikasi yang ditemukan. Tidak mungkin manusia itu mencipta atau inovasi tanpa adanya empiris. Ya, empiris itu siapa yang membuat? Ya, cogito ergo sum, kata Demokritos. Aku berpikir karena aku ada. Gitu. Jadi pada saat aku berpikir karena aku ada, ya karena ada di tempat itu. Jadi permasalahan-permasalahan pada perenungan diri tadi ya tidak hanya sekedar ini tubuh bukan tubuhku tapi tubuhnya Tuhan, tangan bukan tanganku tapi tangan Tuhan, sampai pergerakan jantung ini bukan jantungku, jantungnya Tuhan, ya. Pergerakan hormon, enzim semua bukan aku yang mengatur tapi kuasa Tuhan yang mengatur. Berarti sejak Tuhan, DZAT Tuhan itu sudah dalam diri kita. Bukan ZAT ya, kalau ZAT cair, padat dan gas, tapi DZAT. Kalau dalam fisika disebut dengan muatan atau energi atau elektron-elektron. Jadi dua besi yang beratnya sama, bentuknya sama, yang satu dililit dengan kabel dihubungkan ke anoda katoda, setelah 1 jam diangkat, beratnya nggak berubah. Tapi kenapa besi-besi tadi yang dililit dengan kabel tadi bisa menarik besi yang lainnya, tapi besi yang B tadi kok tidak bisa menarik apapun? Berarti itu potensial. Dalam bahasa syariatnya disebut barokah. Jadi kadangkala kita sering berbicara barokah tapi nggak tahu metafisika barokah itu apa. Itu adalah potensial. Jadi potensial ini tidak ada batas ruang dan waktu, tidak ada batas jarak. Jadi 1 detik kita sudah bisa berpikir ke Amerika, 1 detik kita sudah bisa berpikir ke planet Bima Sakti yang terluar, yaitu Pluto dan sebagainya. Walaupun manusia tidak bergerak di 1 titik, nah itu dikatakan perenungan. Betapa luasnya jika dibandingkan dengan komputer. Semua digerakkan dengan komputer, tapi yang membuat komputer siapa? Tetap manusia juga. Tapi yang membuat manusia
itu kuasa zat Tuhan. Makanya kerusakan komputer masih dapat diperbaiki oleh kemampuan aplikasi mindset berpikir manusia. Tapi kemampuan kerusakan saraf-saraf otak tidak dapat regenerasi lagi menurut dunia kedokteran. Tapi menurut dunia metafisika masih bisa dihidupkan kembali. Bukan oleh manusia, tapi kembali oleh kuasa Tuhan. Nah, dengan cara itu, setiap gerak dalam kehidupan, yang tadi saya katakan, mulai dari bangun tidur, nyapu rumah, tidak nyapu debu dan kotoran, tapi nyapu mata hati, nyapu kotoran-kotoran yang ada di NKRI, nyapu koruptor-koruptor yang ada di NKRI, menyapu Islam radikal yang menentang Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, itu terintegrasi semua, ya. Dan tertanam rasa nasionalisme apapun agamanya. Agama pun juga budaya kan, benar karena suatu perjanjian, ya. Jadi semua tadi kebenaran sifatnya masih relatif. Benar karena aku sedang berpikir, ya. Benar karena aku bisa merasakan apa yang aku pikirkan. Tapi kalau zat akunya sudah keluar dari tubuh, kita ambil contoh orang yang sudah meninggal, apa dia bisa berpikir? Apa dia bisa meninggalkan bekas-bekas pikirannya? Nah, ini yang kadangkala tidak diuraikan oleh pemuka-pemuka agama. Pemuka agamanya cerita tentang sejarah-sejarah nabi-nabi yang dari masa ke masa itu terus tidak pernah ada inovasi. Satu inovasi dianggap bertentangan. Tidak apa-apa. James Watt dulu menemukan mesin uap dianggap orang gila. Tapi sekarang kita bisa naik mobil, naik motor dan sebagainya karena penemuan James Watt. Thomas Alva Edison juga begitu, tidak pernah kenal Tuhan dia. Dia menemukan listrik, akhirnya sampai sekarang kita menggunakan kekuatan listrik untuk berbagai macam industri dan sebagainya. Nah tadi, jadi jangan berusaha mencari Tuhan, karena Tuhan sudah ada dalam diriku, ya. Zat yang maha itu sudah ada dalam diriku. Jadi jangan buang-buang waktu usia kita berpuluh-puluh tahun dari anak-anak sampai tua hanya untuk muji-muji Tuhan, ya. Sia-sia, tapi rekayasa. Mindset kita atur untuk menyerap. Contohnya menyerap intisari, obat-obatan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan, ya, agar dapat diterapkan pada dan dalam telunjuk jariku. Karena jari ini bukan milikku, tapi ini ciptaan Allah, serat. Nah, dengan berbagai macam rempah-rempah tadi, kenapa bisa membuat obat tanpa harus ada rempah-rempahnya? Cukup mengatakan, ya Allah atau ya Tuhan, jadikan air ini obat untuk mengobati si Fulan atau si X dari penyakitnya. Itu sudah muncul energi. Kita nggak tahu yang muncul apa, jahenya, apa kencurnya, atau lengkuasnya, atau obat-obat yang lain. Itulah tadi. Maka tidak dapat ditiru orang. Doanya bisa diikuti orang lain, tapi potensialnya, barokahnya tidak dapat ditiru kalau tidak dibeli. Nah, dibeli tadi diisikan pada dan dalam telunjuk supaya mendapat petunjuk dari Allah. Nah, setiap pergerakan hidup ini semua petunjuk-petunjuk konsep berpikir yang datangnya dari kuasa Tuhan, datang dari Sang Yang Widi yang tak terhingga. Apapun kekuatan manusia, jutaan biliunan kekuatan manusia dibagi tak terhingga, asma Allah habis nol. Jangan berbicara soal pahala dan sebagainya. Ribuan pahala dibagi tak terhingga, asma Allah nol. Ribuan dosa dibagi tak terhingga, asma Allah nol. Nah, itulah kepalsuan dari ceramah-ceramah
pemuka agama yang berbicara soal surga, neraka, tidak ada tuh semuanya. Semua habis, homogen. Ya. Sehingga kita mengarah kehidupan tatanan yang baik. Jangan mengharap upah dari Tuhan. Nah, tangan kanan memberi aja, tangan kiri tidak boleh melihat. Artinya jangan berharap pahala. Terserah kuasa Tuhan, tuh hak prerogatif Tuhan. Memberikan atau tidaknya tuh tidak perlu menjadi hitung-hitungan. Nah, inilah kebodohan bangsaku yang dibodohi dari zaman Belanda sampai NKRI terbentuk, dibawa oleh ustadz-ustadz pemuka agama dan sebagainya, pastor-pastor yang membodohi bangsaku. Ada pribadi sendiri yang menentukan baik dan buruknya suatu tatanan budaya, suatu marka jalan hidup. Ya seperti kita saja jalan naik motor atau naik mobil harus mengikuti marka jalan rambu-rambu lalu lintas. Nah kalau tidak menurut atau mengikuti rambu-rambu lalu lintas, ya bisa tabrak-tabrakan. Kenapa merah berhenti? Ya perjanjian. Kenapa hijau jalan traffic light? Itu suatu perjanjian. Karena semakin banyak manusia, semakin banyak hiruk pikuk untuk mengatur tatanan di dalam pribadi ini. Ya tadi perenungannya tadi ke sana. Jadi bukan membaca doa yang beribu-ribu kali, nggak ada gunanya. Tidak meningkatkan potensial atau barokah di dalam satu organ tubuh kita. Tapi cukup kita nunjuk pusat cakra ini, ya, di kening kita ini, sambil kita mohon pada kuasa Allah agar digerakkan kemampuan otak hamba untuk menyerap pengetahuan X, apapun pengetahuannya, sehingga itu mempermudah bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendidik putra-putri khususnya yang masih dalam rangka sekolah atau kuliah. Ya. Apalagi diawalinya bukan basmalah, diawalinya syahadat. Nah itu yang kunci utama yang diajarkan oleh Wali Songo, tidak pernah mengajarkan awalnya basmalah. Bukan yang gak boleh baca basmalah, tapi diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah untuk yang muslim. Yang Hindu diawali dengan membaca Gayatri Mantrem, yang Kristen iman rasuli, yang Buddha parita kebenaran dan sebagainya. Setiap agama mempunyai tatanan bersahadat masing-masing. Bukan hanya muslim saja yang bersahadat, semua punya sahadat masing-masing. Nah, dengan kebersamaan itu otomatis kita tidak ada pertikaian antar agama, antar suku, antar bangsa. Ini yang diharapkan, stabilitas mentalitas, bukan kekayaan harta. Ya, sekaya apapun juga mati, selesai, nggak ada yang dibawa. Ya, intan permata, uang triliunan tidak ada yang dibawa. Tapi kekayaan intelektual itu adalah kekayaan yang tidak ada habis-habisnya. Dan ini akan terbawa, terekam di dalam ruh dan roh. Kemampuan kepandaian berpikir berdasarkan disiplin ilmu, berdasarkan nilai-nilai budaya dan etnis, sifat kebudayaan itu sendiri, itu yang tidak akan hilang. Kuatkan dengan tadi mengakui bahwa ini darah bukan darahku, tapi ini darah milik Allah. Ini jantung bukan jantungku, tapi jantung ini milik Allah. Usus ini bukan ususku, tapi usus milik Allah. Nah itu, setiap kita memandang di suatu titik, disitulah terdapat wajah Allah. Bukan wajah Allah seperti benda itu, tapi itu semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Semua diciptakan oleh Tuhan. Gelondongan batu yang besar pun bukan ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Pohon dengan tetesan airnya dan sebagainya itu ciptaan Tuhan semua. Ada saat muncul, ada saat hilang. Ada batas waktu dan ruangnya. Tapi kalau kuasa Tuhan tidak pernah diciptakan dan tidak pernah ditiadakan. Jadi dengan kita memperluas cakrawala berpikir, ya, mendemokrasikan pola berpikir dengan mengikuti 5 benar menurut diri sendiri, menurut umum,
menurut hukum, menurut agama, dan menurut Tuhan. Nah, itu 5 benar. Ya. Jadi apakah berdoa itu udah pasti 5 benar semua? Belum tentu. Ya mungkin itu dari sini benar. Ya. Berdoa untuk Tuhan menurut umum, ya kalau kita doanya di pinggir jalan atau sedang megang kendaraan, ya konsentrasi buyar, bisa kecelakaan. Belum tentu benar. Tapi menurut umum, pada umumnya doa benar. Menurut hukum, negara kita juga negara hukum, benar. Menurut agama sudah benar belum tempat berdoa dan sebagainya. Tapi menurut Tuhan belum tentu. Baru kita takbir Allahu Akbar, udah berpikir tempat lain. Padahal pikiranku adalah pikiran Allah. Berarti sudah melencengkan, membiaskan pikiran Tuhan yang ditujukan kepada Tuhan, tapi sebetulnya tidak ditujukan kepada Tuhan. Nah itu 5 benar sesuai dengan Pancasila. Ya, sila, pada sila kita ada 5 sila: ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, pemilu, hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, semua 5 sila itu ada sesuai dengan 5 jariku. Gitu. 5 jari sesuai dengan ruas-ruasnya. 5 kali 3 ruas masing-masing berarti ada 15. Semua saraf-saraf otak kita ini kalau diulur tuh panjangnya 15 cm. Dari otak menuju ke mata itu 15 cm. Dari otak menuju ke telinga 15 cm. Dari otak ke tekak itu 15 cm. Dari otak ke hidung penciuman 15 cm. Sehingga kita mampu mendeteksi peta-peta anatomi yang ada dalam tubuh kita. Nah, minimal itu dulu kita renungi supaya nggak terlalu banyak. Dengan perenungan itu maka kita akan lupa dengan dunia, tapi hanya duniaku kepada alam jatku. Untuk ceramah metafisika ini saya akhiri di sini dulu, nanti kita sambung untuk berikutnya. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Tetap kita salam Pancasila, salam kedamaian.